Sampurasun, selamat pagi Point of View. Kali ini saya udah sampai di Jawa Barat. Saya lagi ada di Subang, salah satu wilayah di Jawa Barat yang signature banget sama kepala daerah yang satu ini karena putra daerah asli sini. Udah bisa tebak dong kira-kira saya mau ketemu siapa? Ada akang-akang morning-morning lagi ngasih makan ikan, kita samperin aja. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam. Wah, selamat pagi. Halo Kang. Apa kabar? Baik, agak bau-bau makanan ikan ya? Ya, bau pelet. Bau Kamu kena pelet nanti sama saya. Aduh. Takut banget. Dipancing buat dimakan sendiri nggak? Gak usah dipancing, digini aja. Langsung dapat. Iya sih, ada banyak banget lagi. Ngapain dipancing? Tapi ini ngasih makan sendiri setiap hari beneran atau kayak... Oh, pura-pura syuting gitu Oh, ya? cuman konten? Oh, nggak ada kita. Hidup kita itu, jadi gini, saya itu bukan bikin konten. Tapi? Saya ini melakukan sesuatu yang itu adalah kebiasaan saya setiap hari secara original. Oh. Cuman di vlog. Oh, di vlogging. Itu aja. Jadi bukan ngarang hari ini bikin konten apa, nggak ada kita begitu. Nggak ada. Gitu. Kang, tapi bener nggak katanya dari bangun tidur Deddy Mulyadi itu udah di follow sama banyak kameramen dari melek sampai merem, bener? Oh, maksudnya bangun tidur? Enggak lah. Kayak semua hidupnya Kang Deddy itu terdokumentasikan gitu. Enggak, gini. Yang terdokumentasikan itu adalah ketika keluar dari rumah. Oh, ya kalau yang terdokumentasikan paling pagi-pagi canda sama Nihian. Itu selalu saya suka vlogging, ya kan? Karena itu sejak Nihian lahir. Kenapa? Karena itu dokumentasi saya buat anak saya. Jadi kan itu nanti jadi cerita. Bener. Dia udah besar, oh ya waktu digendong, waktu marah-marah, waktu nangis, semua ada. Oh, jadi memang untuk peruntukannya dokumentasi untuk anak, untuk anak, dewasa. gitu kan. Oke. Kang Deddy, sebelum mulai serius-serius saya mau ngucapin terima kasih. Karena mungkin saya bisa dibilang menjadi salah satu teman media yang beruntung karena sebegitu susahnya wawancara seorang Kang Deddy Mulyadi. Wah, gampang. Why? Gampang. Karena udah punya media sendiri, sombong sama media nasional. Enggak, tapi beneran Kang Deddy tuh terkenal susah. Enggak lah, dulu kan ada salah satu media nasional yang ngeliput saya dari subuh. 2 hari loh. Zaman kampanye. Kemarin, Masa? 2 bulan yang lalu. Habis itu diceritakan segala macamnya di medianya. Dia bilang, iya kan dulu kita memberikan ruang untuk menceritakan. Kemudian dianggap bahwa saya ini segala sesuatunya sudah direncana dikamerakan. Ke setting. Loh, kan ngikutin sama saya berhenti mendadak. Terus kemudian disetting kalau urusan dikamerakan. Perasaan hampir semua pejabat hari ini dikamerakan deh. Didokumentasikan. Cuman ada yang nonton, ada yang nggak nonton. Kebetulan saya mungkin didokumentasikan ada yang nonton itu Kebetulan aja. Subscribernya hampir 9 juta di YouTube. Ada yang nonton aja, enggak banyak, enggak. Dibanding penduduk Indonesia jauh lah. Dibanding penduduk Indonesia. Tapi untuk YouTube pejabat, Kang Deddy leading kan? Saya kan YouTube-nya sebelum jadi pejabat. Sudah Ketang. Berhenti jadi bupati. Bupati. Bayangin loh kalau ngomong pencitraan, saya ini baru mendokumentasikan secara serius dokumentasi kegiatan saya itu setelah saya berhenti jadi bupati. Oh gitu. Pas lagi bupati nggak ngonten? Enggak. Enggak. Jadi gini. Jadi enggak kalimat konten jadi gini. Dulu kan waktu jadi bupati ada yang suka kamera. Ya, karena itu humas ya. Yeah. Oleh humasnya itu mungkin disimpanlah di YouTube itu. Oke, arsipnya numpuk gitu ya. Di situ banyak. Nah, kemudian saya berhenti jadi bupati. Itu si staf saya itu ngomong, Pak, Bapak YouTube-nya ini aja diurus. Saya itu waktu awal sampai nggak tahu YouTube itu apa. Masa? Benar. Bapak kan suka nonton wayang, katanya kan. Itu kalau nonton wayang tuh Bapak kalau di mobil suka nonton wayang golek, saya searchnya Asep Sunandar ya. Itu namanya YouTube. Oh itu tuh YouTube, gitu loh. Terus gimana? Ya nanti diatur Pak, misalnya jangan kayak sekarang kalau Bapak kan masukin aja. Ini aja katanya durasinya 25 menit, maksimal 30. Ya udah gituin aja saya bilang. Bikin aja. Diatur aja, dimasukin diatur. Jam berapa vlognya? Vlognya nanti di vlog jam 4 Pak. Ya udah sok.
Oh, nyerahin lah ke tim. Nyerahin, ya udah saya berkegiatan kan biasa. Begitu berkegiatan biasa oleh dia tuh di hanya 30 menit dimasukin. Terus besoknya cerita, Pak penontonnya banyak loh katanya. Terus subscribe-nya naik 2.000 loh sehari. Terus gimana? Keren. Ya terus aja, kamu tinggal motongin aja kegiatan saya. Gitu. Bikin aja. Bikin aja, saya kan tiap hari keliling saya bilang. Jadi bukannya Kang Deddy act untuk konten, tapi dokumentasi yang mengikuti keseharian aslinya Kang Deddy. Iya, begitu. Itu ya. Iya. Tapi orang di luar mindsetnya kebalik pada bikin ini gubernur konten nih satu. Gitu. Lah gak apa-apa. Tapi kalau disebut gubernur konten, mohon maaf ya, dengan saya disebut gubernur konten, saya sudah mengefisienkan belanja negara. Kok gitu? Ya iya dong, kan di negara ada anggaran promosi, anggaran komunikasi. Anggaran komunikasi iya, itu bener. kan biasanya para pejabat suka nyewa konten kreator. Bener, Ya kan? Kemudian bener. konten kreator, kemudian dia kontrak dengan tim medianya. Kan itu puluhan miliar. Iya, Saya kan nggak usah. Iya, ngegaji sendiri, tim sendiri. Iya, tim sendiri ngegaji sendiri dan Pemprovnya bermanfaat. Pemprov Jabar selalu dicari orang beritanya. Kan gitu. Kalau dulu kan Dinas Informasi Komunikasi yang selalu memvlog kegiatan pemerintah. Iya. Hari ini dinas-dinas di seluruh Jabar Ngambil konten. bukan bikin kegiatan, diminta sama saya untuk di-vlogin. Oh gitu, malah jadi influencernya. Dinas Pendidikan misalnya, Oke. kirim hari ini Kang Pak bangun ini. Ya, bisa dilihat kan Dinas PU. Nah, kan hasil-hasil bangun dikirim ke saya. Ya, karena kalau ada KDM-nya pasti yang nonton banyak. Pertanyaan saya, kalau itu dulu dilakukan oleh Dinas Komunikasi Informasi menggunakan konsultan, menggunakan influencer, berapa dia harus bayar? Sekarang kan mereka nggak Rp1 pun bayar sama saya. Oh, nggak bayar ya? Ya enggak lah, masa saya menggunakan dana negara. Ya kan influencer dibayar, Kang. Ya tapi kan nggak boleh saya Bener, dana negara. kan pejabat. Bank Jabar. Bang Bank Jabar itu dulu dana iklannya itu mencapai katanya ya mencapai 60 miliar buat ngiklan. ngiklan. Tapi nggak rame-rame. Sekarang Bank Jabar, saya bercerita tentang Bank Jabar, yang nabungnya tambah banyak. Oh gitu. Bank Jabarnya nggak bayar ke saya. Lah kan bapaknya gubernur Jabar, masa mau dibayar Bank Jabar? Iya, tapi kan dia bank yang cari keuntungan. Tapi saya nggak bisa dibayar ya. Wah, Kang Deddy kalau jadi influencer mah. Tapi gratis terus, rugi. Oke. Kang, mungkin itu bisa jadi perpanjangan karir selesai jadi gubernur, Kang. Deddy Mulyadi influencer gitu. Kan Enggak, bisa. kayaknya saya nggak cocok. Kenapa nggak Jadi cocok? influencer nggak cocok. Kok nggak cocok? Kan saya bukan cari rezeki dari situ. Kang, pertanyaan lagi, mumpung lagi seru ngomongin sosmed. Banyak yang bilang KDM tuh sering banget ngurusin urusan mikro yang harusnya nggak kelasnya gubernur, yang hands on gitu misalnya. Apa itu? Kayak kemarin yang sempat heboh lah, yang dibilang gaya kepemimpinannya KDM sering jadi sorotan. Kayak saya catat beberapa. Apa? Pas Kang Deddy nangis di penertiban puncak, hal-hal yang bikin orang jadi kayak begini. ini Tahu kayak nggak? kenapa sih pakai nangis? Bukan gitu. begitu. Selama ini pemerintah itu ngomongnya makro terus. Pidato makro, dibuat seminar-seminar makro, diskusi-diskusi rapat ada layar lebar di ruangannya, setiap pegawainya pegang laptop, pakai tab, ngomong paparan. Saya nanya hasilnya apa? Banjir tetap, jalan rusak, gelap tanpa penerangan jalan umum, rumah rakyat miskin nggak dibangun, UMKM tidak rame, pertanian produktivitasnya tidak tinggi, bahkan cenderung menurun. Kriminalitas terus, geng motor merebak, tawuran tiap waktu. Gak ada perubahan signifikan? Nggak ada. Karena orang Sunda itu nyangagogog nyamantog. Apa itu artinya? Bahwa pemimpin itu dia harus bicara dan dia harus mengerjakan. Jadi kalau saya katakan, kalau saya nggak mulai bongkar bangunan di puncak, nggak akan ada pembongkaran Bangli di Bekasi. Bekasi Kerau, nggak akan ada. Nggak akan ada itu sungai-sungai yang kotor di Bekasi hari ini berubah menjadi bening. Jalan-jalannya lebar, tertib, bupatinya punya spirit membongkar karena gubernurnya ada di sampingnya. Nggak ada.
Justru karena act langsung di Karena lapangan. action. Nah, orang Indonesia itu seneng hal-hal yang praktis, bukan hal-hal yang teoritis gitu. Ngomong ekonomi misalnya, kita mau ngomong ekonominya Bitcoin terus. Mau ngomong ekonomi pertumbuhan dalam dunia maya. Mau ngomong ekonomi ukurannya hanya ISHG. Kan bukan begitu. IHSG kan. Oh, lupa loh, IAS ya, apa namanya? Salah tuh. IHSG. IHSG loh, salah loh. Bener. TIT ya itu. IHSG, ya udah kan bursa saham nih, ya kan. Saya kan jarang ke situ, bukan bidangnya. Iya. Nah, enggak, bukan begitu. Kan yang harus diomongin, ngomong ekonomi itu adalah pertumbuhan jalannya berapa kilometer, Yang real. perubahan irigasinya berapa, bendungannya berapa yang dibangun, pelabuhannya berapa, kemudian lebar jalannya berapa, kemudian jumlah kendaraan yang ngaspal dalam setiap hari berapa, pabriknya yang berputar berapa, produksinya berapa, ekspornya berapa. Jadi nangisnya banyak orang bilang gara-gara ada kamera enggak ya, Kang? Enggak, Mas saya mah tukang nangis. Itu enggak ada kamera. Nah, kenapa nangis? Nangis itu waktu itu, dan saya tegur akhirnya pengusahanya, karena sekarang pengusahanya kan saya tahu. Nah, kemudian kenapa? Karena dalam pandangan saya itu enggak boleh ada orang yang kakinya itu di atas pohon kalau sebagai bentuk permainan, nggak boleh. Kaki di atas pohon tuh maksudnya? Ya artinya ini kan gunung nih, ini kan bikin flying vlognya langsung ke Flying Fox ke arah gunungnya gunung. itu. Saya bilang nggak boleh, itu sakral di situ. Jadi saya merasa sebagai orang Sunda dihinakan, nggak dihormati. nggak dihormati. Oke. Gitu loh. Mutual respect lah ya, pembangunan tetap jalan tapi juga menghormati culture. Ya menghormati culture. Kalau Masyarakat. pembangunan tanpa culture kita mau ngapain? Iya. Kita punya apa sih? Iya. Semuanya juga punya orang lain. Mobil buatan Jepang. Motor buatan Jepang, buatan Cina, buatan Amerika, Inggris, Perancis. Kita punya apa? Kita punya wayang. Budaya asli kita. Iya. Kita punya makanan, gitu loh. Oke, nah itu tadi hanya beberapa contoh dari sederet banyak sekali yang lain yang selalu bikin KDM ini jadi Apalagi? sorotan. So kamu ngapa lagi? Nah, Kang, KDM ini akhirnya bukan sekedar nama, it's a brand, udah jadi brand. Kang Deddy ngerasa gitu juga nggak sih? Nggak tahu. Masa? Nggak tahu, itu candaan-candaan. Itu kan KDM tuh jujur aja saya yang bikin. Oh iya, ada lagi yang bilang KDM Kang Duda Merana. Bener nggak? Itu si Ohang. Si Ohang. Itu pelawak itu. yang Itu bikin saya itu. punya temen pelawak namanya si Ohang, kan suka manggung ini keliling ini kan saya suka ikut lawakan. Oh iya. Nah, dia nyandain saya begitu. KDM, apa itu KDM? Kang Duda Merana. Saya bilang bukan, sekarang Kang Duda menyala dan sebentar lagi Kang Duda merajalela. Bisa banget Kang Deddy, aduh lah, elah. Kang, oke, sekarang tadi kita udah ngomongin yang KDM. Kan bercanda-bercanda. orang kalau bikin, sebenarnya KDM tuh saya bikin karena orang bilangnya demul. Oh, karena demo. Orang nggak setuju, saya bilang nggak cocok, nggak mau saya bilang demul. KDM aja. KDM aja. Oh, Gitu tapi loh. kadang orang kalau suka manggilnya Dan Kang KDM, Kang ya, KDM. bilang KDM itu udah lama sejak saya bupati. Zaman dulu. So, bupati tuh ada orang bikinin kaos. Heeh. KDM Center gitu loh. Heeh. Itu udah tahun 2006 deh. Oh, dia zaman dulu. Iya, cuman mungkin populernya baru sekarang. Kan jadi gubernurnya baru Ya, sekarang. kayak saya misalnya gerasak gerusuk, ngurusin kebun, ngurusin sawah, ngurusin orang miskin, ngurusin itu. Lah kita dari dulu sejak anggota DPRD Kabupaten tahun Udah ngelakuin 99 itu. udah begitu. Tapi nasionalnya kan baru sekarang kan. Ya mungkin orang baru Sangat terbentuk baru sekarang ngeh brandnya. sekarang. Kang, ini mumpung lagi ada di tempatnya Kang Deddy, saya dari mulai masuk area sini saya bilang ini saya masuk kerajaan mana ya, gede banget dari ujung sampai ujung. Tanahnya berapa gede sih Kang? Oh, sedikit. Sedikit. Segitu aja lah. Ya, ada Sampai- pohon, ada hutan. Sampai malas Tapi nyebutin. kan kalau dibilang luas sedikit juga kan di kampung, Mbak. Iya tetap aja Ya, sih. harganya kan murah kalau di kampung. Kita orang Jakarta lihat kayak gini tuh norak gitu. Bagus banget Iya, Kang. bagus. Kalau di Jakarta berapa miliar, puluh miliar, di sini kan di kampung. Makanya itu dia. Di sini beli tanah di sini ngukurnya bata bukan meter. Gitu ya? Satu bata itu 14 meter persegi. Satu bata 14 meter? Oh. Nah ini ada berapa bata? Ayam meren 1.400 bata mah atau 2.100 bata. Lo kali deh tuh 14 Ya, meter. sekitar 3 hektar lah. 3 hektaran di kampung. Ya 4 hektar mungkin ada lah. Terus saya Kang ada 7 hektar. 4 hektar ada lah. Banyak banget. Ini biasa tempat ini buat apa Kang?
Ini buat orang ngumpul kalau sebulan sekali ada nyawang bulan. Apa tuh nyawang bulan? Lihat bulan purnama. Oh, aktivitas ngeliat bulan. Kayak kemarin tuh sambil full moon. bermusik. Oh, seru banget. Biasanya kesini si Jo Tejo suka ngisi. Oh, Mbah Tejo. Tri Utami kemarin, Bu Heti. Oh, lebih kayak area tempat wisata ya daripada sebenarnya. kantor gubernur ya? Iya. Gubernur kan kantornya sono di Bandung. Di Bandung. Tapi udah kayak gini juga sekarang. Dia ubah kayak gini? Udah mulai tertata. Oh, kenapa KDM suka banget sama yang pertanyaannya begini? adalah siapa manusia yang tidak menyukai alam? Dia makan dari alam, dia ngisap udara dari alam, dia minum sumbernya dari alam. Pemandangan yang paling indah itu adalah alam. Dan setiap orang juga senang menyukai pasangan hidupnya yang alami. Yang alami. Kayak yang samping saya, cantik, alami. Pertamanya lihat cantik alami, kemudian lama-lama dipandang alama. Aduh, kena lagi gua. Ini domba Garut. Oh, Asgar asli Garut. Yang spesialis di Halo. aduin. Oh, domba aduan. Ketangkasan, tapi saya jarang, kasihan. Kalau dia adu. Ini sebenarnya jagoan ini. Oh iya. Jagoannya, tapi ya mas saya malah kalah gemuk sekarang, dia badannya gemuk banget. Oh. Karena makan terus, berkelahi nggak pernah. Ya ampun, berarti nggak galak dong kalau dipegang? Kalau dilepasin galak. Kalau gini? Enggak lah kalau diem gini. Halo. Dikasih nama nggak, Kang? Ada. Siapa namanya? Ini. Lupa. Uho. Siapa? Uho. Uha. Uhi. Ngarang berarti ngarang. Uhe. Ya enggak, sama namanya itu. Masa? Atau lagi? Kalau banyak Kan kelihatan saya spontan kan? Enggak ada ngarang. Kayak skrip. Kan biasanya manggil, Pak, nanti kalau ke pejabat kan, Bapak nanti ditanyanya ini nih. Iya. Diperiksa dulu sama humasnya, protokolnya. Dicek Mbak, jangan gini, Mbak. Bapak nggak suka ditanya ini. Ada satu fun fact menarik banget. Saya pertama kali janjian sama Kang Deddy dari kemarin. Kang, saya minta nomor timnya dong. Nggak dikasih-kasih. Ya nggak punya. Nggak ada. Nggak ada. Kan timnya ada ADC, ada staff sus. Jarang. Masa? Dia mah nggak pernah satu mobil, pisah mobil. Jadi kalau janjian emang langsung sama Sendiri Kang Deddy? aja. Iya, Kita menjalankan tugas. Ya mereka menjalankan tugas. Lah Kang Deddy kan agendanya banyak. Emangnya nggak capek ngurusin semuanya sendiri? Saya yang nentuin agenda. Serius? Benar. Kalau yang keprotokolan itu yang hanya ngobrol, audiensi, saya disposiin semuanya ke staf, ke wakil gubernur, ke sekda. Hal-hal yang urgent, yang itu menyangkut produk yang harus diciptakan dalam setiap waktu, itu saya langsung. Karena bagi saya itu dalam setiap hari itu saya harus punya produk. Saya nggak bisa hanya omon-omon gitu loh. Tapi sampai sekarang tuh saya tuh kalau WA itu kan ngejawabnya lama. Saya tuh nggak bisa ngetik terlalu di WA lah kebanyakan. Masa sih? Sedikit aja paling bisa hehe kayak gitu orang. Dan saya tuh nggak bisa kayak orang bikin jempol, bikin gambar, nggak bisa. Kan udah ada stikernya, Ya ada nggak ngerti, nggak pernah mau nanya-nanya, ngapain lah ngurusin yang begitu. Pantesan WhatsApp saya kalau dibalas lama banget. Lama. Itu teh kadang, aduh ngetiknya suka hoream, panjang. Hoream apa? Males. Oh, males. Makanya oke kalau saya. Kadang-kadang teman saya suka, Kang Deddy kok dikirim? Saya kirim hampir 3 halaman. Kang Deddy kok dalam waktu 3 detik langsung oke? Aku nggak baca, males. Jadi yang ngirim WhatsApp sama Kang Deddy, mohon maaf, males dibaca. Jangan panjang-panjang. Jangan panjang-panjang. Kadang ngirimnya juga voice note ya, Kang? Ya kadang voice note itu lebih senang. Pakai voice note. Itu tanda Kang Deddy udah mulai masuk fase bapak-bapak. Iya tuh, banyak tuh. Tapi saya jarang kirim voice note. Oh iya? Nggak bisa bikinnya. Tetap nggak bisa. Oke. Kang, sambil duduk ngopi pagi-pagi bisa kali, Kang? Apa Di tuh? sini makanan khasnya apa sih? Oh, bala-bala. Gorengan. Oh, gorengan. Nih, gorengan ya kene tuh, beret aja karunya lapareun. Nuhun pisan. Itu sarapan pagi saya. Oh. Sarapan pagi saya itu telur sama gorengan. Telur sama gorengan. Yang satu bergizi banget, yang satu kacau banget gorengan. Ya kan kekacauan tuh harus ada. Karena kalau tidak ada kekacauan STP, penontonnya sedikit. Kecuali sinetron. Porsinya mana, Mi? Ini makanan. Namanya nye, opak singkong. Menarik, itu nanti digoreng? Digoreng, dibakar bisa. Oh.
Saya makanan saya di sini dibikin sendiri. Dibikin sendiri. Sumber bahan pangannya dari sini. Oh. Ini mandiri saya rumah saya. Mandiri. Karena kan ada ikan, ada ayam, ada kambing, sebelah sana ada sapi. Luar biasa. Jadi kalau saya dikurung di sini, saya tidak akan susah karena seluruh bahan pangannya sudah ada. lengkap. Berarti kemarin pas lagi COVID nyaman di rumah aja udah. Covid saya belum di sini, masih di Purwakarta. Oh, ini belum ada? Iya, belum. Oh. Ini baru. Baru ya. Ayo sini, Mbak. Oke. Ada kafenya, gimana nggak mau jadi tempat wisata ya. Tadi fun fact juga katanya Kang Deddy, tempat ini setiap weekend didatangi berapa Kang? Iya, 30.000 orang. 30.000 Sabtu Minggu wisatawan. itu 11.000. Ambil saya bilang kok kayak taman hiburan dunia fantasi gitu, luar biasa. Ya, masyarakat jadi punya penghasilan yang relatif tinggi. Gimana tadi perputaran roda ekonominya Kang, Ya, banyak yang ekonominya dagang? kan di sini orang kreatif ini kan banyak yang jualan seperti ini. Jualan kerupuk, kopi, cincau, bakso, soto, sate, rujak, segala ada kan, kerajinan, golok, tiker, jualan golok. topi, kaos. Kaos saya di sini laku. Iya, dijualin. iketan kepalanya juga. Iketan kepala jualin itu ada pengrajinnya. Pak, laku Pak, jualnya terserah lah, saya bilang. Itu kan udah jadi brand. Kalau nggak jadi brand nggak bakalan orang mau beli produknya, Kang. Berarti harus mengakui dong bahwa KDM itu adalah brand. Iya, saya kadang-kadang kalau malam minggu anak-anak suka main band di sini. Oh iya? Iya, main brand. brand. Bukan band. Atau hati-hati terhadap brand. Hah? Karena brand itu senjata. Kok senjata? Iya, itu zaman dulu nama ada senjata brand. Itu brand namanya. Lawak mulu ya KDM ya. Kang, sambil nungguin makanan yang bikin sama si Teteh, saya mau bicara program. Selama menjabat sebagai gubernur, sebetulnya ketika bicara tentang kemiskinan, apa permasalahan utama kemiskinan di Jabar yang sampai saat ini masih belum terentaskan? Pertama ya, akses terhadap kesehatan. Dua, akses terhadap pendidikan. Yang ketiga adalah akses terhadap modal usaha. Yang keempat, akses terhadap tanah. Yang kelima, pola hidup. Oh ya, oke. Coba jabarin satu-satu Kang. Ya, akses terhadap pendidikan, mereka rata-rata sekolahnya rendah. Kenapa? Karena dulu merasa sekolah itu mahal. Maka pendidikan harus free untuk semua orang. Gitu ya. Pemerintah harus bertanggung jawab menggratiskan pendidikan sampai tingkat SMA dan SMK. Dan Jawa Barat sudah melakukan. Gitu ya. Yang kedua, akses terhadap kesehatan. Ketika sakit, dia mengeluarkan uang yang cukup banyak untuk berobat. Maka pemerintah harus memberikan jaminan terhadap rakyatnya untuk berobat gratis. Dan bukan berobat gratis ya, berobatnya ditanggung oleh pemerintah. Baik ditanggung lewat BPJS maupun ditanggung lewat Danakes. Nah, kita siapin itu. Sehingga kan orang di BPJS, kayak kemarin kasus anak di Kuningan kan, BPJS-nya dia ada punya. Tetapi klaim terhadap penyakit anaknya yang bocor jantung itu nggak bisa diklaim semuanya karena terlalu mahal. Akhirnya Pemprov Jabar membayar tunai 120 juta untuk biaya operasi. Kayak gitu loh Pak. Pakai APBD. Pakai APBD. Nah kemudian kemarin lagi, baru kemarin saja. Kalau saya kan, orang dia adat pendarahan di lutut. Bayangin saya detil hafal. Orang Garut. BPJS-nya nggak bisa bayar. Kenapa? Karena satu kapsul obatnya 9 juta. Mahal banget. Itu kan nggak bisa lama nunggu. Nah itu biasanya saya transfer pribadi kalau itu. Oh ya? Ya karena kalau pribadi kalau itu. Nah itu 9 juta. Bersih. Nah kemudian di rumah sakitnya sudah free. Kemoterapinya free. Dia kanker serviks misalnya. Orang Cirebon. Tapi dia perlu ongkos dari Cirebon ke Jakarta. Nah itu Pemprov Jabar tuh hadir tuh, yang ada kalau di sini namanya Balai Kaperi, tempat pengaduan. Yang tadi banyak warga. Banyak warga, itu orang ngadu tuh. Tiap hari? Tiap hari, nah itu menggunakan dana pribadi saya. Dan biaya operasional gubernur yang per tahun itu 21 miliar. Biaya operasional gubernur? Iya itu, sebenarnya itu hak saya. Tapi gaji? Operasional. Beda? Saya untuk makan, saya untuk keliling. Saya untuk mensupport kegiatan-kegiatan. Nah, itu saya gunakan untuk bantu mereka. Kok baik banget? Iya, ya sudah mau ngapain lagi? Udah. Mau ngapain lagi, udah banyak uang gitu kan? Enggak. Saya nggak punya banyak uang. Tetapi saya punya cukup uang untuk bantu orang. Boleh. Nah, kemudian
ada lagi kan yang di rumah sakitnya dia nungguin keluarganya ekonominya bangkrut. Karena tulang punggungnya bapaknya sakit. Nah itu kita cover juga. Nah itu makanya dibuat lagi layanan baru di Gedung Sate namanya Balai Pananggehan. Balai Pananggehan. Nah kan selain saya di rumah pribadi ada di kantor saya. Itu dananya diperoleh kalau itu dari iurannya PNS. Sumbangan 1.000 perak sehari yang kemarin ribut. Yang 1.000 itu. Itu PNS tiap hari nyumbang 1.000 langsung masuk ke situ uangnya. Itu yang nyumbang PNS doang? PNS kalau itu. ASN provinsi Rp1.000 sehari. Itu ngalir ke situ. Nah di situ bisa nolongin orang yang nungguin di rumah sakit untuk makan sehari-hari, untuk makan keluarganya, untuk ongkos dari Pangandaran ke Bandung kemoterapi. Nah itu jalan. Nah kalau nanya, kok negara nggak punya duit untuk bayar biaya kesehatan? Negara punya duit. Tapi untuk bayar kesehatan dan pendidikan punya. Tapi kalau itu kan nggak bisa dianggarkan. Kan saya nggak bisa dong. Tahun 2026, siapa yang akan kemoterapi nggak punya ongkos? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Rancangan dananya udah ada, tapi orang peruntukannya belum jelas. Belum jelas. Sehingga ya itu ditangani oleh uang-uang. Yang kedua, kan itu perlu proses. Misalnya oke ada di APBD. Kan harus kita proses. Namanya diajuin, diverifikasi. Wah lama. Keburu meninggal. Nah sehingga saya harus selalu ada uang tunai. Harus ada 30 juta, 40 juta, 50 juta. Di bendahara situ harus ada tiap hari. Itu ASN emangnya pada ikhlas duitnya dimintain tiap hari 1.000 perak. Rokok aja mereka sebungkus rata-rata berapa? Tapi kemarin yang bikin jadi ribut orang pada yang ribut ngerasa... itu orang yang punya dan banyak kan bukan orang Jawa Barat. Oh gitu. Yang ribut itu orang-orang punya, saya lihat orang-orang berintelek. Ya kan? Emangnya tapi nggak tahu saya tuh nggak tahu ya kalau ada kebijakan di Jawa Barat yang ribut itu bukan orang Jawa Barat gitu. Kebanyakan orang luar Jawa Barat. Kalaupun ngomong Sunda biasanya bukan orang Jawa Barat juga. Biasanya perbatasan Jawa Barat gitu. Tapi bukan Jabar asli. Bukan, artinya dia tinggal di luar Jawa Barat. Tapi masih ngomongnya bahasa Sunda di kampungnya. Dia ngomong Sunda agar kelihatan orang Jawa Barat. Saya tahu Bu, ada orang yang tiba-tiba mengkritik saya. Oh, Kang Deddy menggunakan uang 14 miliar per bulan. Untuk biaya makan. Makan apa itu? Kayaknya cilok berbalut berlian. Itu sengaja orangnya pakai ikat Sunda. Padahal saya tahu dia bukan orang Sunda. Nah kemudian saya jelasin, perasaan nggak ada deh. Itu mah biaya untuk bayar pegawai, bayar makan tamu di kantor gubernur wilayah. Kan kita punya 5 kantor. Kantor gubernur wilayah, bukan saya. Nah kemudian staf saya yang jelasin. Habis itu dia rubah lagi, mohon maaf. Saya salah informasinya. Ya karena kenapa lagi yang disembunyiin, kita nggak ada yang disembunyiin. Kalau ngomong misalnya, lah yang diterima oleh saya sebagai gubernur berapa dari resmi pemerintah? 8,1 juta. Gaji gubernur? Sebulan segitu. Sekarang? Iya. 2026. Itu tunjangan? Nggak ada. Sama sekali? Nggak ada kan tunjangan pakaian, kan saya nggak nerima, dihapus. Perjalanan dinas dari 1,5 miliar sama saya turunin tinggal 100 juta? Setahun. Yang nurunin pemerintah apa? Saya sendiri yang coret, sendiri. udah kebanyakan 100 aja. Gitu aja, operasional kan 21 miliar setahun. Ya kan? Kan itu tuh. Buat yang sakit, buat anak sekolah. Yang nggak punya ongkos tadi. Ya tapi kan saya adalah pendapatan. Dari mana sih? Penasaran? Dari YouTube. Tuh kan, konten kreator gak mau tapi jadi konten kreator. Ya nggak apa-apa pendapatan saya dok, kan pendapatan saya dari YouTube bisa mengurangi beban rakyat Jabar. Coba kan, spill, alhamdulillah. pengen tahu pendapatan KDM dari YouTube tuh berapa sih? Gak mau. Ih, Lumayan penasaran. lah, kalau tambah istri 4 bisa. Tapi kan mending nambah kambing aja kata saya sih. Nambah aja, jangankan 4, 1 aja kagak punya. Oh gitu. Ya kalau istri 4 biaya istri berapa sih? Standar UMK kan 3,2 juta, 4,2 juta, 5,2 juta beda kabupaten kan. Loh, di sini istri-istrinya banyak sama suaminya cuma dikasih 1 juta sebulan. Kalau kata saya sih mendingan beli kambing ya daripada punya istri 4 ya. Oh iya, udahlah lebih baik tidak punya istri. Kenapa? Kenapa memilih untuk single KDM? Bebas. Masa? Iya dong. Tapi punya pacar? Ada. Ada. Yang Sukma Ayu. Pacar seumur hidup ya itu ya. Ada. Baik lagi, saya belum mau ngomongin yang pribadi-pribadi. Kang, tapi saya punya yang data BPS 2025. Bulan apa? Angka kemiskinan Jawa Barat ini Maret 2025.
Udah Maret pas awal-awal Iya kan saya baru sebulan. Iya, awal banget waktu itu. Kan saya dilantiknya tanggal 20 Februari. Kita bandingin sama yang sekarang coba Kang. Ya sebentar, 20 Februari. Kan saya dilantik 20 Februari. Iya. Maret itu saya ikut itu. Retreat. Retreat, bener. Waktu itu ya. Nah ini data BPS kapan? Ini Maret 2025. Waktu itu data kemiskinannya 7,02% atau sekitar 3,65 juta orang. 8 bulan KDM menjabat sekarang angkanya ada di berapa Kang? Ya kan belum ada survei lagi BPS-nya. Berarti nanti surveinya nanti mungkin Januari Februari. Nggak bikin sendiri gitu Kang, pemantauan dari survei swasta gitu-gitu? Enggak kan ada survei swasta. Kalau ini harus data resmi BPS. Harus ya. Ya iya. Perbandingannya kalau nanti BPS lagi. kalau ada data, oh datanya siapa yang bikin? Gubernur. Wah itu mengarang pasti begitu. Kadang soalnya biasanya pejabat lain kan kita bicara data ya, ngomongnya itu langsung data gitu. Kadang kali kan Kang Deddy mau meng-counter dengan data juga, saya pegang nih Jabar kemiskinan menurun. Kita harus punya standarisasinya BPS. Dan menurut saya sih kalau dalam 8 bulan ini, nanti berarti surveinya nanti. Ini kan yang sekarang aneh. Ngomongin kemiskinan di Jawa Barat, angka kemiskinan dan pengangguran, surveinya yang tahun ini. Makanya kan sekarang akses pendidikannya dipermudah, akses kesehatannya dipermudah, belanja infrastrukturnya dipermudah. Kan yang berikutnya kan, tinggal akses terhadap modal. Akses terhadap modal itu kan sebenarnya banyak fasilitasnya. Ada di desa, ada BUMDes, terus kemudian BJB punya akses. Tapi kan berikutnya adalah persoalan mentalitas. Kan itu juga problem. Betul. Saya kan kemarin kayak ibu-ibu ribut sama saya, mau Bank BRI-nya mau takut disita, pinjamnya 10 juta. Ibu pinjam uang bekas apa? Beli motor. Motornya dipakai adiknya, oleh adiknya rusak, tabrakan. Ya kayak gitu. Jadi, tapi kalau rajin, nggak susah. Saya kan tinggal di kampung. Di belakang saya tuh ibu-ibu ada lagi ngarambet bersihin sawah. Kan kalau rajin pekerjaan selalu ada. Sekolah misalnya, saya nggak punya seragam untuk sekolah. Kalau mau, sekolah aja. Nanti di sekolahnya pulang sekolah jangan langsung pulang ke rumah. Ngepel dulu di sekolah, sapu. Nanti kepala sekolahnya pasti sayang. Pasti diperhatiin. Tapi kan masih di bawah umur. Saya juga dulu begitu. Itu perjuangan. Ya kan perjuangan, bukan berarti dipekerjakan kan, bukan loh. Pertanyaannya adalah kenapa sih kalau anak-anak nyapu kemudian dianggap di bawah umur dianggap melanggar eksploitasi anak misalnya gitu loh. Kenapa anak-anak di bawah umur naik motor, bawa cerulit, bawa golok tidak dianggap sebuah pelanggaran berat. Tapi kan di kita nggak konsisten. Benar. Giliran anak-anak dimasukin ke barak ribut. Giliran anak-anak pakai celurit dibacokin pada diem. Iya. Itu barak militer juga kemarin sempat heboh banget ya Kang ya. Sampai anak kecil semuanya takutnya bukan sama hantu, takutnya sama KDM. Takut dimasukin barak militer. Banyak yang rajin ngaji sekarang, rajin sholat. Nah Kang, kalau ngomongin soal MBG, kemarin itu saya sempat ke Kabupaten Bandung Barat. Yang kita teleponan Kang kemarin itu. Nah, itu kan masif ya Kang, sampai udah tergolong masuk ke KLB kemarin tuh. Iya. Sebegitu Iya. masifnya gitu. Kalau ngomongin soal pengawasan pemerintah pusat, emangnya kelepasan gitu? Ya kan MBG ini kan jumlahnya banyak. Terus kemudian kuncinya ada di SPPG. Kan kita waktu itu nggak punya instrumen. Betul. Untuk ngawasin di SPPG. Kan dari sisi program memang kan program pemerintah pusat. Nah kalau program pemerintah pusat tiba-tiba kita masuk dalam instrumen mereka, kan nggak boleh. Misalnya gini, ada jalan-jalan nasional, terus inspektorat provinsi memeriksa jalan nasional, diketawain kita nggak boleh, pergi kamu, ini bukan kewenangannya. Bukan tupoksinya. Tapi kan itu di daerahnya Kang Deddy. Iya betul di daerahnya, tapi kan pembiayaannya APBN, gitu loh. Nah, tetapi kalau sejak awal kita dilibatkan untuk dinas kesehatan, dilibatkan sebagai tim pemantau, atau memverifikasi, atau memeriksa kualitas makanannya sebelum dikirim, ya mungkin ceritanya berbeda. Dan mereka kan MBG sudah punya instrumennya, punya ahli gizinya, kan ada. Ada badan pengawasan. Ada badan pengawasnya. Gitu kan, ada kemudian ketua koordinator kabupatennya. Kan instrumennya udah cukup. Nah setelah peristiwa itu rame, nah itu baru kita mulai turun.
Ya diajak terlibat lah. Dipersilahkan. Dipersilahkan. Tadinya susah. Oh, oke. Nah kemudian dipersilahkan. Oke. Tetapi kalau mau saya ungkapin, kan saya nggak boleh juga cerita keluar bahwa ada instrumen-instrumen saya yang berjalan yang itu melarang makanannya dikirim. Maksudnya? Ini makanan nih. Oke. Terus kemudian tim saya itu sudah Ngecek. oh ini basi nih, udah jangan dikirim. Itu juga banyak. Oh iya, tapi tetap dikirim? Enggak. Oh. Tapi kan kita nggak expose. Hmm. Nggak semuanya ada kameranya. Oh. Ada yang tidak ada kameranya. Nggak semuanya. Saya pacaran kan nggak ada pakai kamera. Pacaran lagi. Baik situ lagi. Iya, jadi ada. Oke. Yang pencegahan kita banyak. Oke. Tapi kan yang pencegahan tuh biasanya nggak rame. Kan kita tidak mungkin makanan basi di videoin, janganlah. Itu kita beberapa kali menggap Oke, itu. oke. Nah, abis dari kegiatan kemarin Kabupaten Bandung Barat, banyak pelajaran yang diambil untuk banyak wilayah lain di Jabar. Iya banyak, yang intinya adalah kalau sudah seperti itu maka harus ada tim kesehatan yang memeriksa sebelum makanan itu dikirim. Oke, kan udah mulai nih, ada yang rapid test dulu gitu kan Kang, Harus ngetes makanannya. makanan itu dikirim, itu harus dilakukan. Oke. Gitu. Tapi tentang penyelenggaraan MBG sendiri, Kang Dedi setuju nggak sih? Kalau saya memberi saran, kan tempat makan itu harus dekat dengan yang dilayani. Benar. Kan keberhasilan Kayak gini nih ya. Kayak keberhasilan MBG di negara lain itu karena kantinnya kan di sekolah. Karena dekat. Ya misalnya kalau kita pembelajarnya Cina, Tiongkok, kan di Tiongkok kantin dapurnya kan di sekolahnya. Iya. Emang di situ yang makan, di situ yang masak. Iya. Jadi memang terus kemudian juga kan jarak tempuh yang jauh, saya lihat kan kalau di videonya naik motor dianterin gitu loh. Nah kan kalau gitu kenapa sih nggak dibikin sederhana aja, udah ada sekolah, kantinnya di situ. Setiap sekolah kan ada kantin. Tinggal kantinnya dibuat standarisasi. Kan tingkat dilayaninya juga sedikit kok. Jabar nggak mulai duluan, boleh nggak bikin kayak gitu sama pemerintah pusat? Kan katanya mau diatur dalam Kepresnya sekarang. Jadi Kepres dikaji atau lah ya. Perpres ya. Kemarin kan sudah ada pembicaraan tuh. Iya. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan kemudian sudah bertemu dengan Mensesnek. Gitu. Oke. Karena lagi ngomongin MBG, yang ini ada yang ini. gratis bergizi juga. Nggak tahu bergizi apa enggak sih ini? Ini bergizi dong. Bergizi ya? Ini kan sayuran, cuma jadi rusak karena digoreng. Bisa kali Kang kita nyarap dulu. Ambil, mantap. Enak ya? Enak amat. Ya makanya. Kalau di Jakarta bakwan kan namanya. Makannya harus berkali-kali, kalau di sini sekali kunyah habis. Sarua di DG bakwan? Bakwan juga sama. Bala-bala? Sama aja. Oke. Itu makanan wajib anak sekolah. Oh ya, di sini? Ya dulu kan waktu sekolah belinya ngambilnya 5 ngakunya 1. Gitu ya? KDM juga gitu ya? Dahar 5 ngaku hiji. Darmaji. Kita pindah, mataharinya makin panas. Oke. Lagi seru-serunya. Mataharinya lagi lucu-lucunya. Jadi kita pindah aja lah. Oke. Di sini. Sini aja Kang. Saya mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Terima kasih. Nah, Kang, saya mau ngomongin soal si tambang Parung Panjang. Ya, kemarin kan Kang Dedi sempat viral karena polemik di Parung Panjang ini kemarin soal jalan untuk masyarakat dilewatin truk tambang yang akhirnya bikin 100 orang meninggal karena kecelakaan gitu, Kang. ISPA karena debu juga, jalanan yang rusak gitu. Pokoknya problem demi problem yang dihadapi karena urusan ini. Akhirnya dikeluarin pemberhentian sementara aktivitas tambang selama 3 bulan. Apa pertimbangannya? Ya, pertama itu yang disebut dengan kita terlalu banyak wacana. Kan Parung Panjang itu problem yang sudah akut berpuluh-puluh tahun. Tapi kan gak ada pemimpin yang berani mengambil tindakan. Semuanya wacana. Jalannya tidak dibangun. Macet tiap hari, orang depresi, meninggal tiap waktu, ISPA terus berlanjut. Nah, kan harus diselesaikan. Nah, kalau diselesaikan harus dihentikan dulu dong. Maka saya memberhentikan dulu. Dan ketika sudah diberhentikan, saya tidak bisa dong ambil keputusan berdasarkan pikiran saya dan emosi saya. Saya membentuk tim investigatif. Itu ada pakar dari IPB, ada pakar dari ITB. Dan mereka nanti mengaudit dari sisi 1 tata kelola tambangnya, 2 tata kelola lingkungannya dari Undang-Undang Lingkungan Hidup.
Yang ketiga, tata kelola ketenaga kerjaannya. Yang keempat, tata kelola transportasinya. Itu akan menjadi standar nanti saya pengambilan keputusannya seperti apa terhadap tambang itu. Dan saya harus berani menghentikan, walaupun mungkin orang nggak akan ada yang berani. Karena kan nanti ada ini backingannya, ini pasti begitu kan ceritanya. Nah, kalau saya enggak lah, saya tutup aja demi kepentingan masyarakat. Kan sekarang sepi tuh. Gak banyak yang kesel, Kang. Saya mah yang kesel udah banyak banget. Studi tour ditutup, kesel orang. Hibah untuk berbagai kelembagaan yayasan, saya tunda dulu. Nah, saya ambil keputusan itu dan jalannya hari ini fokus kita perbaiki. Oke. Berarti selain diperbaikin yang tadi Kang, saya balik lagi ke soal jalanan itu. Berarti akan dibikin jalanan khusus lewat untuk urusan tambang? Gini, jalan khusus tambang itu saya dulu punya pikiran bahwa itu bangun saja oleh pemerintah provinsi. Terus kemudian Pemda Kabupaten bersedia untuk membebaskan lahannya. Tapi hari ini berat kayaknya. Kenapa? Kan dana transfer daerah kita turun 2,458 triliun. Karena efisiensi. Iya, kita kalau misalnya masa kita sekarang ada jalan masyarakat yang belum selesai, saya memprioritaskan dulu jalan untuk penambang. Kan jangan dong. Berbuat tidak adil begitu menjadi pemimpin. Tadinya saya berniat banget dan saya nanya ke Pemda Bogor juga agak melamun sekarang. Kenapa? Kalau dulu semangat bebasin kan anggarannya juga sama turun gitu loh. Semuanya melamun settingannya. Wah, kayaknya sekarang uangnya nggak cukup Pak gitu loh. Tapi emangnya ini pertanyaan polos aja sih Kang. Pejabat itu tuh susah jalannya ya kalau anggarannya minim ya. Maksudnya kerja kan ya tinggal kerja aja nggak sih? Ya gini, kerja yang dikerjain apa? Kan kalau yang namanya pembangunan itu kan pasti bangun jalan, bangun jembatan, bangun irigasi, jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan internet, bangun puskesmas, bangun rumah sakit, bangun sekolah, bangun pusat layanan publik. Membangunin duitnya dari mana? Nanti pejabat kalau nggak ada uang untuk membangunnya kerjanya apa? Apel aja tiap pagi. Ya kan enggak. Sama bikin konten. Bikin konten bisa jadi. Konten lagi. Nah, tapi kalau saya menghadapi transfer dana daerah yang turun 2548 itu, justru saya lakukan terbalik. Anggaran pembangunan saya lebih besar daripada tahun ini. Oh iya? Dari uangnya? Uang pribadi? Bukan. Dana rutin pembangunannya saya hilangin gila-gilaan 75%. Bayar listrik nanti kita ngirit. Kita potong 50% untuk bayar listrik. Nanti listriknya nyalain sebagian, terangin sebagian. Nyicil. Ya kan? Bayar air, kita turunin. Bayar alat tulis kantor, kita turunin. Kegiatan-kegiatan perjalanan dinas kita pangkas 75%. Udah kita nggak usah kemana-mana. Tinggal aja di kantornya masing-masing. Beneran dilakuin kayak gitu? Dilakukan. Terus kemudian nanti tahun depan nggak ada lagi makan minum. Ketika ada tamu, ketika ada rapat. Kayak gini nggak ada nih? Iya, cukup air putih aja. Kalau di kantor kayak gini-gini nggak ada? Bikin sendiri, beli dari rumah, beli itunya sendiri, biar nggak mahal. Tepungnya sendiri. Oh gitu, efisiensi. Sehingga dibilang gubernurnya pelit banget. Sehingga ya pelit untuk rakyat nggak apa-apa. Boleh-boleh aja nggak apa-apa kebijakannya untuk rakyat. Oke. Nah, Kang. Ini pertanyaan polos juga sih. Tadi aku sempat nanya, berarti KDM musuhnya banyak dong. Kan biasanya pejabat itu dekat sama pengusaha. Dengan kebijakan-kebijakan kontroversialnya KDM, banyak pengusaha yang sebel meren. Iya, ada yang sebel, ada yang suka. Masa? Bener. Banyakan mana? Pengusaha yang dunia pertambangan, yang nakal-nakal pasti sebel sama saya. Tapi pengusaha yang datang untuk berinvestasi bangun pabrik, seneng sama saya. Oh ya? Kenapa? Karena saya ngasih kemudahan terus. Jadi kan ngebuka lapangan kerja. Saya ngurus detail, perizinan segala macam. Kadang saya nenteng suratnya ke kementerian. Oh ya? Iya. 7:30 saya udah di sana. Ini izin tolnya harus pengen keluar. Ini pembebasan lahannya harus dipercepat. Saya sendiri ikut. Senang, makanya investasi Jawa Barat naik. Pada happy soalnya. Happy. Kalau pengusaha yang orientasinya industri itu relatif happy. Itu bisa dilihat dari angka investasi di Jawa Barat tinggi. Oh, makin meningkat. Makin meningkat. Okay. Pokoknya kalau ada pertemuan pengusaha Jawa Barat pasti gini, wih. Seneng ya, iya. Didatengin sama KDM tuh seneng ya. Oke, itu tadi pengusaha. Kalau pejabat-pejabat di pusat, menteri-menteri, menko-menko. Senang. Masa? Wih. Kok kemarin lagi foto Pak JK didorong sama Pak Erlangga?
Coba. Enggak yang pada seneng sok kayak ketemu ngomong Pak Rosan ketemu saya seneng. Pak Menteri Lingkungan Hidup paling rajin telepon kita bikin itu pembangkit listrik tenaga sampah Pak Dedi cepet. Menteri Pertanian wah cepet. Terus menteri apa lagi ya? Menteri Pemuda Olahraga Pak Erik cepet. Hampir semua menteri deh. Semuanya senang. Seneng. Menteri Pendidikan seneng ketemu saya ini Kang Dedi memang tanggung jawabnya itu. Tapi kadang-kadang Kang Dedi nyela iyalah Pak. Ya, memang saya begitu. Menteri Pendidikan tinggi. Gubernur satu. Menteri Agama malah ceramah di sini. Oh iya. Oh. Senang. Menteri Sosial, kalau udah telepon lama. Ini angka kemiskinan segala macam detil. Menteri HAM. Kang tapi ngerti kan? Spotlight itu tuh penting untuk para pejabat publik. Tapi ketika KDM ada di situ, KDM tuh mencuri semuanya. Paham kan? Ngerasa nggak sih? Nggak tahu. Masa? Nggak tahu. Ya karena itu tadi orang tuh menarik kemanapun KDM pergi tuh selalu disorot sama kamera karena pergerakannya tuh nggak bisa ditebak, spontan, gitu maksudnya. Iya nggak sih Kang? Jadi makanya tadi saya nanya like or dislike di kalangan pejabat tuh. Iya karena KDM memang saya suka aja. ceplas-ceplos. Misalnya gini deh, orang lagi serius nih peresmian Koperasi Merah Putih kan, dengan presiden kan Zoom kan. Kan saya tiba-tiba, Pak, di Koperasi Merah Putih lengkap Pak, tapi ada yang satu yang tidak tersedia. Apa? Jodoh Pak, kurang aja. Emang ada-ada aja. Kasat Panglima TNI, gimana kunjungan ke Jabar sering banget, nanam Kang pohon. Bener-bener. Enggak lah. Jadi santai aja. Santai. Chill aja. Mas. Coba tanya sama menteri-menteri, suka sama Deddy Mulyadi, suka kok mereka. Bahkan ada menteri kan seneng kalau bikin acara saya harus datang. Masa? Karena rame katanya. Iya, YouTube-nya pasti rame. Deddy harus datang katanya. Kenapa? Rame katanya. Heboh. Gubernur favorit para menteri nih jangan-jangan ya KDM ya? Ya mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan saya tidak sombong. Kan nggak tahu next mungkin masuk ke jajaran menteri kan who knows. Gubernur dong. Iya nggak sih nextnya? Gubernur. Mantap. Tetap gubernur. Benar. Emang mau jadi gubernur terus kan nggak mungkin. Ya gimana? Nasib manusia itu tidak ada yang bisa memprediksi. Tugas kita sebagai manusia itu bekerja titik. Oke. Udah jangan ngomong apapun. Kalau udah mentok 2 periode terus mau ngapain? Ya aku mau Gusti Allah, Oke, Kang, aku mau bergerak ke kehidupan pribadi. Kita buka website LHKPN, total kekayaannya KDM lebih dari 12 miliar, nggak percaya nih pasti dikit banget nih. Lebih dari separohnya berupa tanah di Subang dan Purwakarta dan nggak ada yang dari warisan alias beli sendiri. Ini udah dilaporin semua apa belum 12 miliar? Sudah, paling ada yang baru dibeli kemarin belum dimasukin. Kan baru kemarin belinya. Saya mah paling belinya beli sawah. Gitu ya? Sawah banyak berarti di sini? Ada. Gitu loh. Iya. Kan itu tiap tahun kita laporannya. Iya, saya mah paling rajin bikin LHKPN. Masa? Iya. Kan baru sekali berarti kan? Hah? Baru sekali dong laporannya. Mas Gubernur baru sekali dong. Iya dong, baru sekarang. Baru sekali. Jangan nyontek, gak boleh nyontek. Iya. Itu. Ya saya mah paling beli tanah, beli sawah, kebo, sapi, domba. Kucing ada. Oh, miara kucing juga? Ada, anak saya senang kucing nih yang. Oke, Kang, pertanyaan selanjutnya. Apa yang paling dirasa, yang paling berbeda ketika jadi Bupati Purwakarta sama jadi Gubernur Jawa Barat? Yang berbeda? Yang paling berbeda. Gajinya ya udahlah ya, nggak mungkin. Yang bedanya sekarang tidak ada yang ngemarahin di rumah, nggak punya istri. Diomelin kan sama jujur, anak. Iya, kan gitu loh. Paling anak saya ngomel. Jadi diomelinnya sama anak. Anak saya tuh nggak pernah ngomel, tapi mukanya perang. Oh, mukanya ngajak ribut. Ngajak ribut. Oh gitu. Jadi misalnya kalau saya pulangnya malam, gitu kan, pagi-pagi. Nah sorenya dia nggak ketemu sebelum tidur nih, nggak cium dulu. Nah pagi begitu bangun. Bete. Aku sombong. Lucu banget. Gitu itu pagi-pagi. Dulu ribut sama istri, dulu ribut sama anak. Sekarang ribut sama anak. Nggak kangen ribut lagi sama istri? Enggak, udah istri orang. Oh bukan, maksudnya lembaran baru. Enggak. Lembaran baru. Enggak, sementara ini enggak. Kang, tapi ini seru. Saya waktu itu pernah wawancara. Jujur ke aku kan? Iya jujur. Saya pernah wawancara Gubernur Jateng. Gubernur Jateng tuh sering banget di DM sama cewek-cewek di Instagram. Kayak mau jadi istri. KDM di DM juga nggak sama? Saya nggak pernah baca DM. Tapi suka ada yang usaha gitu Kak. Kang Deddy, ini anak saya. Mau dijodoh-jodohin gitu kalau ketemu warga.
Ya ada juga. Ada. Ada. Sempat kepikiran nggak sih tertarik buat nyari pasangan hidup? Ya pikiran mah ada. Heeh. Tapi ya itu tadi, saya kan suka nanya sama anak saya. Boleh kawin nggak? Aku sombong. Nggak boleh. Ya udah. Gitu. Boleh karena ayah itu punya Hyang, bukan punya orang lain. Oh, lucu banget. Wajar dong. Iya, benar Gitu. wajar. Tapi emang nggak kesepian, Kang, dengan pekerjaan Gimana sebegini sepi? banyaknya? Begitu ramenya orang sekarang aja rame. Iya, sekarang rame tapi hatinya nggak sepi. Enggak. Oh. Hati saya selalu hidup. Oh, gitu. Hari ini hidup lihat kamu. 3 kali gue digombalin. Tapi seru deh. Dulu kan KDM ini kan tokohnya Golkar, terus pindah ke Gerindra. Di timing itu. Gimana ceritanya? Katanya ada peran Mayor Teddy juga di situ. Oh, itu gini. Jadi Jangan ngarang. itu asli. Oh, asli. Aku ini nonton YouTube. Oke. Pak Prabowo berkunjung ke pesantren Gus Miftah. Oke. Oke. Terus habis itu aku nanya Gus Miftah, Gus nih Kang Deddy. Akhirnya Gus Miftah telepon, nih Kang Deddy Mulyadi. Ya. Oke, Pak Prabowo ke pesantrennya Gus ya? Iya. Terus kata Kang Deddy, Pak Prabowo menang nggak? Terus? Kata saya menang. Kata Kang Dede. Terus yaudah Kang Deddy jadi tim pemenangan di Jawa Barat. Lah aku kan Golkar. Ya udah aja kita minta ketemu Pak Prabowo. WA lah ke Teddy. Mayor Teddy waktu itu mayor nih. Gus Miftah yang WA. Waktu itu Mayor Teddy lagi di Jerman. Kata Mayor Teddy, udah sekarang itu mau ngapain Kang Deddy? Bapak nanya, mau mendukung apa mau bergabung? Oh, 2 hal berbeda tuh. Kalau mendukung ya Bapak terima, kalau bergabung itu jauh lebih bagus. Ya udah ketemu aja hari Rebo minggu depan. Ketemulah hari Rebo minggu depan. Jadi Kang Deddy gimana? Ya udahlah Pak, karena saya kan ngidolain Bapak sejak SMA. Emang iya? Iya. Kan itu idola saya dulu waktu Pangkostrat. Itu seneng itu. Jadi saya tuh dulu tuh mimpi tentang Indonesia itu. Indonesia itu bakal maju kalau presidennya Habibie, panglima TNI-nya Prabowo. Oh iya? Itu SMA kelas 3 tuh saya. Dan kuliah tuh saya bilang ini 2 orang ini kalau disatukan, ini hebat Indonesia. Karena saya senang politik kan dari dulu. Nah, tapi kan pada faktanya akhirnya ada ini politik lah ya. Ada politik yang memisahkan mereka. Ya, kemudian saya ketemu Pak Prabowo, ya sudah Pak, saya dukung Bapak habis. Kalau dukung Kang Deddy bergabung bersedia nggak? Bersedia Pak. Kapan? Sekarang Pak. Salaman. Terus gimana? Saya pulang bikin pengunduran diri Pak. Langsung saya bikin pengunduran diri. Kok sepercaya diri itu? Saya orangnya begitu. Oh ya? Spontan. Oh, jadi karena keyakinan diri akhirnya langsung masuk ke Gerindra di timing itu. Iya. Dan disinilah sekarang karena kepercayaan diri itu sekarang jadi gubernur Jabar. Iya, jadi gubernur Jabar bukan karena kepercayaan diri, kepercayaan rakyat. Sorry ya. Kita kayak dari tadi banyak ketawanya ya daripada serius yang saya rasa wawancara ini. Oke, Kang, kalau dilihat dari yang udah-udah nih, tipikal politisi kayak KDM ini biasanya dari lokal ke nasional gitu. Misal, ada ambisi nggak sih, misalnya dari menteri atau mungkin one day presiden? Ambisi. Ambisi saya hari ini kawin kalau ada izin istri. Izin Tadi anak. katanya nggak mau. Kalau ada izin anak kan anaknya yang ngizinin. Oh gitu. Iya. Sekarang. Sekarang enggak. Kalau sekarang kan. Iya kan ambisi saya hari ini sukses jadi gubernur titik udah. Oke. Udah. Kalau one day ke nasional? Kenapa? Kalau one day ke nasional? Pokoknya hari ini ambisi saya sukses jadi gubernur dan mensukseskan Pak Prabowo jadi presiden. Manusia itu tidak ada yang mau dan tidak ada yang tidak mau. Ya kan? Jadi? Kita hidup ini menjalani takdir. Takdir saya jadi gubernur hari ini mikirnya gubernur aja. Udah. Pokoknya Suksesin Pak Prabowo jadi presiden. Udah. Kang, last but not least, apa sih yang pengen Kang Deddy sampaikan? Mungkin yang ngefollow, yang nontonin Kang Deddy ini nggak cuman warga Jabar. Tadi kan Kang Deddy bilang, yang sering marah-marah sama Kang Deddy justru bukan warga Jabar gitu. Orang di luaran yang mungkin nggak ngalamin langsung kebijakannya Kang Deddy. Kang Deddy mau bilang apa? Cintailah aku atas kekurangan diriku. Jangan puji aku atas kelebihan diriku. Menarik. KDM, saya Aziza Hanum. Sampai ketemu lagi di Point of View berikutnya. Saya Deddy Mulyadi, temennya Aziza. Bye-bye.